Pak Thomas, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Thomas, salam sehat Pak. Selamat sehat, selamat pagi untuk kita semua. Ya, tinggal 7 hari lagi ya kita menuju hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Sampai dengan pagi ini Pak Thomas bisa disampaikan bagaimana update persiapan pemilu di wilayah NTT ini? Ya, pada dasarnya semua penyelenggara kami, baik itu KPU Kabupaten maupun Badan Ad Hoc, PPK, PPS, dan KPPS sudah siap untuk melaksanakan pemilu. Persiapan dimaksud kami mulai dengan Badan Ad Hoc yang bertugas seluruh TPS di NTT sebanyak 16.746 yang terdiri dari 117.222 KPPS, semuanya sudah dilantik, dilakukan bimbingan teknis secara berjenjang mulai dari PPK di kecamatan, PPS di desa kelurahan, dan dilakukan juga bimbingan teknis lanjutan dengan kelompok yang lebih kecil lagi melingkupi TPS dimaksud. Yang kedua berkaitan dengan persiapan logistik. Saat ini kami hampir semua KPU kabupaten kota sudah menerima seluruh logistik dengan rincian rata-rata progres setiap kabupaten untuk kotak yang siap distribusi ke TPS itu rata-rata 90-55%. Nah, adapun yang kekurangan dimaksud itu adalah hanya beberapa jenis logistik, contoh kekurangan surat suara DPD dan DPRD Kabupaten Dapil 2, jumlahnya hanya 2 atau beberapa TPS saja, karena kemarin setelah pengiriman tahap kedua masih ada kekurangan sedikit dari jumlah yang dikirim. Tetapi ini hanya mengantisipasi nanti TPS-TPS terdekat atau TPS yang mudah dijangkau dari KPU Kabupaten Kota ke TPS dimaksud. Begitu juga beberapa formulir C Plano, dan semua terdata di kecamatan mana, TPS berapa saja, itu semua terdata yang ada di kami. Dan terkait dengan kekurangan dimaksud, sekali lagi strategi kami, kekurangan kita plotkan atau siapkan untuk TPS terdekat atau TPS yang mudah dijangkau, sehingga tidak mempengaruhi proses distribusi yang tadi rata-rata persiapannya sudah untuk kotak yang siap didistribusi itu 95% ke atas, dan bahkan ada yang beberapa kabupaten yang persentasenya sudah mencapai 100%. Misalnya ada di Sumber Tengah, ada juga di Flores Timur, di ND itu 97,97%. Jadi rata-rata ada lagi di Belu dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi yang berkekurangan atau kurang itu adalah jenis dengan jumlah yang sangat sedikit, 1-2 dari jenisnya, dan itu bisa dilakukan koordinasi segera. Begitu. Oke, baik, kami hal juga lain ikut sana. di samping persiapan penyelenggara logistik, ya termasuk kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya pihak pengamanan, untuk nanti kami, kalau semua logistik itu sudah packing dan tadi karena tidak ada yang menunggu karena kekurangan, ada beberapa kabupaten yang distribusinya nanti H-5, yaitu mulai tanggal 9 tertentu. Jadi sebagaimana informasi kami sebelumnya bahwa strategi kami melakukan distribusi itu ada 4 pilihan. Jadi pilihan pertama itu pilihan normal, di mana paling lambat 1 hari sebelum hari H semua logistik tiba di TPS. Jadi pilihan normal itu dengan hitungan-hitungan bahwa perjalanan ini tidak ada hambatan sampai di TPS tujuan. Lalu pilihan kedua itu antisipasi rintangan alam. Jadi ada yang H-6, ada yang H-5, ada, dan itu beberapa kabupaten teridentifikasi oleh kami semua. Dan ada juga pilihan dengan menggunakan moda transportasi tertentu, misalnya
kapal laut atau kapal cepat dan lain sebagainya yang itu dibutuhkan penyewaan khusus. Dan strategi yang keempat itu adalah kerjasama dengan TNI Polri mengantisipasi tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh transportasi reguler. Dan itu kami harus berkoordinasi dengan KPU RI, yaitu bekerja sama dengan TNI atau Polri, penggunaan moda transportasi laut untuk TPS-TPS di wilayah Kepulauan di NTT. Begitu. Iya, Pak Thomas, untuk ke saudara-saudara kita ya, para korban erupsi Lewotobi ini, untuk warga di sana, bagaimana skema kemudian yang disiapkan oleh KPU NTT untuk mereka bisa menjamin mereka bisa tetap menggunakan hak politiknya begitu? Ya, untuk di Lewotobi, kami juga sudah siapkan strategi untuk melakukan pelayanan penggunaan hak pilih di hari pemungutan suara. Jadi kita menyebut kemarin itu adalah follow the voters. Artinya pelaksanaan pelayanan penggunaan hak pilih itu mengikuti pergerakan pemilih di daerah pengungsian. Jadi bukan lagi di tempat atau di TPS asal. Mengapa demikian? Karena di TPS asal itu kan berdasarkan status kebencanaan itu belum bisa melakukan aktivitas di tempat dimaksud. Sehingga bersama dengan KPU Flores Timur dan instansi terkait sudah dilakukan mapping. TPS mana saja yang akan melaksanakan pemilihan di luar TPS asal atau TPS alamat awalnya, yaitu nanti di posko-posko. Berapa TPS-nya, berapa pemilihnya, dan mekanisme pemberitahuan kepada pemilih itu juga menjadi strategi tertentu yang sudah disiapkan oleh KPU Kabupaten Flores Timur. Jadi kurang lebih ada 2 titik yang dipersiapkan di sana, yaitu wilayah Kecamatan Ilegura dan Pulang Gitang kalau tidak salah ya. Jadi teknis nanti teman-teman di sana sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, baik itu logistiknya, lalu terutama untuk memastikan pemilih dimaksud. Nah, pemilih itu sendiri juga ada 2 cara yang dilakukan untuk ke TPS-nya. Jadi yang pertama itu adalah berdasarkan tempat pengungsian atau posko yang sudah didirikan, maka pelayanan pemilih kepada mereka adalah langsung diberitahu untuk datang memilih di TPS. Sedangkan ada pemilih yang mungkin mereka mengungsi di luar wilayah posko-posko yang sudah disiapkan. Nah, mungkin yang ini nanti dilakukan pemberitahuan dengan cara pindah memilih, yaitu pelayanan daftar pemilih tambahan yang batas waktunya adalah hari ini. Nah, teman-teman di wilayah Flores Timur sedang melakukan koordinasi lebih lanjut, memastikan datanya, sehingga semua mereka yang masuk pengungsian itu dapat dilayani penggunaan hak pilihnya. Demikian. Baik, Pak Thomas, terima kasih. Jadi secara umum persiapan pemilu di NTT ini semuanya sudah berjalan dengan aman dan lancar. Tersisa beberapa bagian lagi karena kita juga nanti akan memasuki masa tenang. Selang sehari nanti ada sampai dengan 13 Februari begitu ya. Mulai tanggal 11 sampai 13 begitu Pak Thomas ya. Tapi sekarang masih dalam masa kampanye. 11. Benar, masa kampanye itu kemarin kita sudah melakukan diskusi hal yang sama itu 75 hari dan berakhir nanti pada tanggal 10. Dan metode kampanye kan sejak tanggal 21 Januari kemarin ditambah dengan 2 metode, yaitu metode kampanye rapat umum dan kampanye iklan kampanye melalui media-media. Dan itu sedang berjalan dan puji Tuhan, alhamdulillah semuanya dapat berjalan lancar dan teman-teman peserta pemilu dapat menggunakan metode kampanye yang ada di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dengan lancar. Ya, untuk perbedaan dari tahun 2019 pemilu dan pemilu 2024 pada masa tenang nanti, apakah ada beberapa aturan yang berbeda atau masih sama seperti yang berlaku pada 2019, Pak Thomas? Itu masih sama. Jadi masa tenang itu adalah masa di mana tidak ada lagi aktivitas kampanye apapun. Baik.
baik itu 9 metode kampanye maupun kampanye-kampanye dalam bentuk lainnya itu. Dan itu menjadi ranah nanti di Bawaslu melakukan penertiban, karena itu adalah salah satu tahapan pemilu. Jadi tahapan ke-8 kita nanti itu adalah tahapan masa tenang. Oke. Yaitu 3 hari itu. Jadi memastikan pemilih yang sudah mendengarkan informasi dalam bentuk kampanye dari peserta pemilu bisa melakukan analisa sendiri pilihan mana yang akan mereka lakukan. Tetapi di sisi lain juga semua alat peraga kampanye, semua bahan kampanye, termasuk juga yang melalui media elektronik itu wajib ditertibkan karena itu sudah menjadi catatan bersama kita. Nah, di sisi lain kami sebagai penyelenggara memastikan pergerakan-pergerakan logistik tadi itu sudah tiba di KPPS, dan juga penyelenggara kami melakukan pemberitahuan kepada pemilih untuk datang ke TPS. Nah, ini yang penting juga kami beritahukan bahwa pemilih ke TPS itu wajib membawa KTP elektronik. Mengapa demikian? Karena untuk memastikan bahwa benar yang datang ke TPS sebagaimana data dalam DPT dan C pemberitahuan yang telah kami berikan, namanya sesuai dengan KTP elektronik. Baik. Baik, terima kasih Pak Thomas untuk informasinya. Kami mau nanti terus bisa mengupdate informasi juga melalui Pro1 RRI ND ya, untuk tata pelaksanaan pemilu 2024 kita. Doakan semoga semua berjalan dengan aman dan lancar ya Pak Thomas ya. Ya, termasuk juga kami menyampaikan bahwa di NTT tanggal 3 Februari yang lalu sudah dilakukan pergantian anggota KPU di 19 kabupaten kota, minus Kabupaten ND dan Kabupaten Sabure juga yang baru dilakukan pergantian pada tanggal bulan April 2024, dan besok dilakukan pelantikan untuk KPU Provinsi pengganti kami, dan juga KPU Kabupaten Sumba Barat. Jadi kita berharap saja teman-teman yang melanjutkan estafet penyelenggaraan pemilu baik itu di provinsi maupun kabupaten kota dapat segera melakukan adaptasi, melaksanakan pemilu, dan juga sama-sama memiliki niat yang sama untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu di NTT. Baik, Pak Thomas terima kasih untuk waktunya bersama dengan Pro1 RRI ND. Selamat bertugas kembali Pak Thomas. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Baik, selamat pagi. Salam sehat. Ketua KPU NTT baru saja bersama dengan kami. Pak Thomas Tuhu tadi menyampaikan bahwa benar persiapan untuk pemilu di NTT sampai dengan hari ini 7 Februari 2024 semuanya berjalan aman dan lancar. Mudah-mudahan semua tahapan dapat berlangsung dengan baik, berjalan dengan baik sampai dengan nanti pada waktunya 14 Februari kita menggunakan hak suara kita.